wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok pemula ingin mengobservasikan APE alat permainan edukasi di TK Negeri Cengkareng 141. Analisis setting pembelajaran PAUD di TK Negeri Cengkareng 01. Bentuk setting bermain outdoor dan indoor. Yang indoor, ruang kelas, puzzle, kancing, pom-pom, manik-manik, jepitan. Outdoor tidak ada tempat area bermain. Kelemahan dan kelebihan di indoor. Kelemahannya itu tidak ada, kelebihannya ada alat permainan yang lebih beragam, pengawasan guru yang lebih mudah, anak-anak dapat aktif untuk bermain dan mengikuti instruksi guru. Outdoor kelemahannya yaitu resiko cedera lebih tinggi karena anak-anak dapat terjatuh atau terluka saat bermain di luar ruangan. Cuaca buruk seperti hujan atau panas yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas bermain anak-anak. Terus kelebihannya yaitu bermain di luar juga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental anak-anak. Mereka dapat menikmati udara segar dan cahaya mataharinya. Bermain di luar ruangan dapat membantu anak-anak belajar tentang alam dan lingkungannya, yaitu ada kelompok untuk lingkungan mereka. Seperti ini. Analisis teoritis bersandar pada prinsip setting pembelajaran PAUD. Keamanan indoor, ruang kelas yang aman dari benda-benda tajam atau berbahaya, alat permainan yang aman untuk anak-anak. Keterjangkauan di indoor yaitu ruang kelas yang mudah dijangkau oleh anak-anak, alat permainan yang mudah diakses oleh anak-anak. Fleksibilitas di indoor yaitu ruang kelas yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, alat permainan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Indoor, ruang kelas yang dapat dilihat dengan jelas oleh guru, alat permainan yang dapat dilihat dengan jelas oleh guru. Kemenarikan setting di indoor yaitu ruang kelas yang menarik bagi anak-anak, alat permainan yang menarik bagi anak-anak. Analisis teoritis bersandar pada prinsip setting pembelajaran di outdoornya. Yang pertama itu keamanan. Kan anak-anak masih dalam usia pemula, perlu dijaga dari bahaya dan resiko yang ada di luar ruangan. Bentuk setting bermain outdoor harus memiliki area yang aman dan terbatas dengan pembatasan yang cukup kuat untuk menghalangi anak-anak dari jalan dan lokasi berbahaya. Keterjangkauan. Sekolah TK Negeri Cengkareng 01 terletak di wilayah yang cukup terlalu luas. Saya lihat terlalu luas sehingga perlu diperhatikan keterjangkauan dari tempat sekolah ke area bermain outdoor. Bentuk setting bermain outdoor harus memiliki tempat yang cukup dekat dengan sekolah agar anak-anak tidak harus jauh pergi untuk melakukan aktivitas bermain. Kode fleksibilitas.
Karena sekolah TKN Cengkareng 01 memiliki kelas yang cukup banyak, maka perlu diperhatikan fleksibilitas dalam bentuk setting bermain outdoor. Visibilitas karena luar ruang harus memiliki visibilitas yang cukup baik untuk melihat dan menjaga anak-anak saat mereka melakukan aktivitas bermain outdoor. Kemenarikannya yaitu anak-anak dengan alam dapat menggambarkan kegiatan yang menarik dengan alam-alam sekitarnya meskipun tidak ada area bermain seperti jendela. Ini jendelanya nih, seperti jendela, pohon, dan lokasi yang menarik untuk menghubungi anak-anak dengan alam sekitarnya. Yang pertama itu ada kegiatan main yang dilakukan. Kegiatan main yang dilakukan oleh anak kecil tersebut adalah menyusun angka dengan botol. Kegiatan ini merupakan kegiatan bermain yang bersifat konduktif. Anak memanipulasi botol-botol untuk membentuk pola angka. Contohnya di gini ya. Nih gini. Nah gini ya. Ini angkanya sampai ada 9 karena ininya nggak ada ngacak ya. Jadi yang kedua itu ada alat pemain yang digunakan. Alat pemain yang digunakan dalam kegiatan main tersebut adalah botol. Botol dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Botol dapat digunakan dalam berbagai kegiatan bermain, termasuk menyusun angka. Yang kayak tadi udah dicontohkan. Yang ketiga itu stimulasi yang muncul. Kegiatan menyusun angka dengan botol dapat memberikan stimulasi pada berbagai aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama itu ada kognitif. Kegiatan ini dapat merangsang perkembangan kognitif anak, khususnya dalam hal yang pemahaman konsep angka, pengurutan angka, kreativitas. Yang kedua itu ada fisik motorik. Kegiatan ini dapat merangsang perkembangan fisik motorik anak, khususnya dalam hal kemampuan memegang dan memanipulasi benda. Kegiatan koordinasi tangan dan mata. Yang keempat itu ada bahasa. Kegiatan ini dapat merangsang perkembangan bahasa anak, khususnya dalam hal kemampuan menyebutkan angka atau kemampuan berkomunikasi. Nilai yang keempat, nilai agama dan moral. Kegiatan ini dapat menanam nilai-nilai agama dan moral pada anak, khususnya dalam hal kesabaran, ketekunan, dan kerjasama. Yang kelima itu ada sosial emosional. Kegiatan ini dapat mengembangkan aspek sosial anak, khususnya dalam hal kemandirian, percaya diri, interaksi sosial. Yang keenam itu ada seni. Kegiatan ini dapat mengembangkan aspek seni anak, khususnya dalam hal kreativitas dan ekspresi diri. Membangun dan menciptakan sesuatu. Kegiatan main kognitif ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Alat pemain yang digunakan itu pom-pom terbuat dari kain yang dibentuk bulat dan berbila. Terus stimulasi yang muncul itu yang tersedia di kegiatan main anak kecil, yaitu yang pertama ada kognitif. Anak belajar memahami konsep huruf dan bentuk. Yang kedua, anak belajar memecahkan masalah dengan cara membuat huruf dari pom-pom.
Yang ketiga, anak belajar mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Fisik motoriknya itu yaitu anak belajar menggerakkan tangannya dan kakinya untuk menyusun pompong. Anak belajar mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Anak belajar menjaga keseimbangan. Bahasa yaitu ada anak belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu temannya dicetak. Anak belajar mengungkapkan ide dan pikirannya. Anak belajar mengikuti instruksi. Ada nilai agama dan moral, yaitu anak belajar tentang kerjasama dan saling membantu. Anak belajar tentang tanggung jawab dan disiplin. Terus ada sosial emosional. Seperti itu, anak berempati dengan orang lain, dengan teman atau dengan guru. Anak belajar mengontrol emosi. Anak belajar membangun kepercayaan diri. Kegiatan main yang melakukan kegiatan main konstruktif dengan menggunakan balok susun. Kegiatan main konstruktif ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Alat permainan yang digunakan ada susun balok. Yang pertama itu ada kognitif. Anak belajar memahami konsep ukuran, bentuk, dan ruang. Anak belajar memecahkan masalah dengan cara membangun struktur yang stabil. Anak belajar mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Yang kedua itu ada fisik motorik. Anak belajar menggerakkan tangan dan kakinya untuk menyusun balok. Anak belajar mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Anak belajar menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada bahasa. Anak belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak belajar mengungkapkan ide dan pikirannya. Yang keempat ada nilai agama dan moral. Yang pertama itu ada anak belajar tentang kerjasama dan saling membantu. Yang kedua, anak belajar tentang tanggung jawab dan disiplin. Yang kelima itu ada sosial emosional. Anak belajar berempati dengan orang lain. Yang kedua itu ada anak belajar mengontrol emosinya. Yang ketiga, anak belajar membangun kepercayaan diri. Yang keenam itu ada seni. Yang pertama ada anak belajar mengapresiasi keindahan. Yang kedua, anak belajar mengapresiasikan diri melalui seni. Contoh-contoh kegiatan main konstruktif dengan menggunakan balok susun. Ada anak membangun rumah untuk bonekanya. Yang kedua, anak membangun menara setinggi mungkin. Anak membangun patung dari balok. Yang keempat, kegiatan main konstruktif dengan menggunakan balok susun dapat dilakukan oleh anak-anak dari berbagai usia. Kegiatan main ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang pertama itu ada kegiatan main yang dilakukan. Anak kecil tersebut sedang melakukan kegiatan main meruncing manik untuk membuat kalung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat merangsang berbagai aspek perkembangan
anak. Yang kedua, alat permainan yang digunakan. Alat permainan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah manik-manik dan tali pun. Manik-manik dapat berupa manik-manik plastik, kaca, atau kayu. Yang ketiga, stimulasi yang muncul. Stimulasi yang muncul dari kegiatan main meruncing manik-manik sebagai berikut. Yang pertama itu kognitif. Anak belajar mengenal berbagai macam warna dan bentuk manik. Anak belajar menghitung jumlah manik yang dibutuhkan untuk membuat kalung. Anak belajar memecahkan masalah, misalnya bagaimana cara menyusun manik-manik agar membentuk pola tersebut. Fisik motoriknya, anak melatih keterampilan motorik halus, misalnya keterampilan manipulasi manik-manik dan tarik ulur. Anak melatih keterampilan motorik kasar, misalnya keterampilan memegang dan merangsang tangan. Yang keempat itu ada bahasa. Anak belajar menyebut berbagai macam warna dan bentuk manik-manik. Anak belajar berkomunikasi dengan orang lain, misalnya untuk meminta bantuan atau menyelesaikan hasil karyanya. Yang kelima ada nilai agama dan moral atau MAM. Anak belajar untuk menghargai hasil karya sendiri dan orang lain. Anak belajar untuk bersikap sabar dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Anak belajar untuk bekerjasama dengan orang lain, misalnya untuk meminta bantuan atau berbagai ide. Anak belajar untuk mengungkapkan emosinya, misalnya untuk menunjukkan rasa senang atau sedih. Dan terakhir, seni. Anak belajar untuk berkreasi, untuk mengekspresikan diri melalui karya seni.